Chapter 1 memulai. Bai Feng memegang folder dokumen saat dia duduk diam di sofa kulit. Menatap kolam di luar melalui jendela bergaya Perancis, Bai Feng dipenuhi dengan frustrasi dan keengganan. Dia adalah kapten dari Shadow, salah satu dari 4 lokakarya game terbaik kota Jinhai. Dia telah memimpin serikat dengan puluhan ribu orang. Terlebih lagi, dia adalah ahli terkenal di kota Jinhai, seorang ahli pedang. Namun, sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminum kesedihannya di dalam rumahnya. 10 tahun, dia telah menghabiskan waktu di game. 10 tahun, dia telah bertarung dalam pertarungan yang berlumuran darah. Dia mengalami cobaan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinannya, Shadow telah berhasil mendirikan 10 negara kota di domain dewa. Mereka akhirnya mampu menyaingi persatuan tingkat pertama. Namun, sebelum dia bisa menikmati kemuliaan yang tak ada habisnya itu, satu dokumen telah mengubah segalanya menjadi asap. Sekali itu hilang, itu tidak akan pernah kembali. Bai Feng tidak pernah berpikir bahwa usahanya selama 10 tahun hanya akan sia-sia. Dia berkorban sangat banyak hanya untuk permainan. Namun, semua yang ia lakukan adalah membuka jalan bagi orang lain pada akhirnya. Semua ini memuncak karena dia menentang keputusan Shadow untuk bergabung dengan Super Guild, dominator dunia. Bahkan hal itu tidak menunggu pada hari berikutnya sebelum Lanhua Financial Group memberinya jawaban, dia harus menghapus pedang raja level 200-nya, akun yang telah menghabiskan 10 tahun darah dan keringatnya. Departemen Keuangan menyuruhnya datang untuk mengumpulkan cek penyelesaiannya. Yang dia terima, adalah 5 juta kredit dan sebuah rumah besar. Bila dibandingkan dengan 10 negara kota yang mapan di dalam kerajaan penghasil uang virtual, hal itu bagaikan setetes air yang jatuh di lautan. Bai Feng berpikir tentang berapa banyak dia telah berkontribusi pada Shadow. Dia berpikir tentang usahanya yang telah mengubah grup Lanhua menjadi kelompok keuangan besar. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana mereka masih membuang dirinya, seolah-olah dia tidak berbeda dengan sampah yang tak berguna. Bai Feng bersumpah akan membalas dendam atas tindakan mereka. Aku tidak akan membiarkan hal ini pergi. Paling buruk, aku hanya akan memulainya lagi. Mata Bai Feng bersinar dengan keyakinan dan resolusi. Tangannya merobek kontrak pemutusan kontrak menjadi potongan-potongan kecil. Ia meraih botol anggur dari meja, dan menelan beberapa botol. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki akun pedang raja, bahkan jika dia tidak lagi memiliki dukungan dari timnya, keterampilan dan pengetahuan yang dia dapatkan dari permainan tidak akan mengkhianatinya. Selama keterampilannya tetap ada, dia masih bisa naik sekali lagi dalam wilayah kekuasaan dewa. Dia bisa membangun kembali kerajaan virtualnya sendiri. Dini hari. Matahari baru saja terbit. Alarm telepon terus berdering. Bai Feng bangun dengan kesal. Tanpa daya, ia meraih teleponnya di samping tempat tidur. Efek dari minum kemarin masih menjulang di atasnya. Halo, ada apa? Saudaraku Feng, ini aku Bruno. Kamu masih bertanya ada apa? Bukankah kita sepakat untuk menjadi gamer profesional? Shadow Workshop melakukan perekrutan di sekolah kita hari ini. Bukankah kamu selalu ingin menjadi anggota inti Shadow? Bai Feng sedikit bingung. Lanhua Financial Group baru saja memecatnya, jadi mengapa dia menghadiri ujian Shadow? Kakak Feng. Kakak Feng. Bisakah kau mendengarku? Mereka akan mengujinya pukul 10. Jika kau tidak buru-buru, kau tidak akan berhasil. Bruno, berhenti bercanda. Aku baru saja dipecat dari Shadow. Dipecat? Kakak Feng, berapa banyak yang kamu minum kemarin? Bahkan sekarang, kamu masih belum bangun? Bagaimana kamu bisa dipecat jika Shadow bahkan belum merekrut siapapun sampai sekarang? Ayolah, cepatlah datang. Bruno telah memutuskan panggilan sebelum Bai Feng bisa menjawab.
Ketika Bai Feng memandang teleponnya dengan bingung, dia melihat iPhone 6 yang lama dan rusak. Dan ini, bukan ponselnya. Ponselnya adalah iPhone 12 terbaru. Segera, Bai Feng memeriksa sekelilingnya. Matanya melihat kamar yang berantakan, tidak lebih dari 15 meter persegi. Di sekitar, ada buku tentang strategi permainan. Di sudut ruangan, di atas meja belajar, ada laptop yang sangat usang. Di dalam lemari dekat dinding, ada pakaian-pakaian yang ditumpuk berantakan. Di dalam lemari, ada cermin yang saat ini menunjukkan wajah yang akrab. Bai Feng melompat kaget ketika dia melihat wajah yang sangat akrab ini. Bagaimana aku bisa menjadi muda lagi? Bai Feng segera berjalan menuju cermin. Hanya setelah melihat cermin, pada refleksi yang ditunjukkan di atasnya, berulang-ulang, Bai Feng mengkonfirmasi bahwa dia memang menjadi muda lagi. Kemarin dia tidur di kamarnya yang mewah dan luas, tapi sekarang dia berada di tempat yang berantakan ini setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, dia juga sudah menjadi muda kembali. Bai Feng masih bisa mengingat beberapa kenangan tentang tempat ini. Dia telah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Selama lebih dari 6 bulan, Bai Feng menyewa tempat ini dengan enggan. Semua ia jalani supaya ia bisa memainkan game Domain Dewa, dan juga sambil kuliah. Hanya setelah dia mendapatkan uang di Domain Dewa, dia baru menyewa sebuah kondominium besar. Bai Feng teringat kembali pada tahun-tahun yang sulit itu. Keadaan keluarganya saat itu tidak dalam kondisi yang baik. Agar Bai Feng dapat masuk ke universitas, orang tuanya telah menimbun hutang. Meski begitu, orang tua Bai Feng masih memastikan untuk mengiriminya biaya hidup yang cukup setiap bulan, dan menanggung penderitaannya sendiri sebagai imbalan. Bai Feng dengan sepenuh hati ingin mengubah keadaan keluarganya. Namun, untuk menemukan pekerjaan bergaji tinggi, sementara jalanan dipenuhi dengan lulusan universitas, sangatlah sulit. Jadi dia memikirkan game virtual reality yang sangat menguntungkan. Menetapkan gamer profesional sebagai tujuannya, ia bahkan membeli helm gaming virtual, berlatih keras dalam permainan untuk meningkatkan keterampilannya. Selama waktu itu, roti dan mie instan menjadi makanannya sehari-hari. Untuk menghemat uang, dia juga menghindari berpartisipasi dalam pertemuan sosial yang diadakan oleh teman-teman sekelasnya, menyebabkan dia menjadi keberadaan yang tidak terlihat di kelasnya. Anak-anak lelaki akan memandangnya dengan jijik, sementara para gadis akan menjauhkan diri darinya. Setiap kali Bai Feng pergi berbelanja mie gelas, dompetnya tidak akan memiliki lebih dari 10 kredit. Dia bahkan tidak berani membeli sosis ham yang hanya membutuhkan 1 kredit. Karena kasihan, wiraniaga wanita di sana telah menawarkannya sosis ham dengan harga diskon. Namun, perasaan dompetnya yang kosong membuat Bai Feng menolak dengan enggan. Apakah seseorang mengerjai aku? Bai Feng menatap dirinya yang lebih muda melalui cermin dan melihat suasana sekelilingnya yang akrab. Bai Feng tidak bisa mengerti dan menggelengkan kepalanya, menyangkal kesimpulan di dalam benaknya. Bahkan Amerika, sebagai negara paling maju di dunia, tidak memiliki teknologi permajaan seperti itu. Selain itu, siapa yang akan bermain lelucon dengan paman tua yang malang seperti dia? Bai Feng melihat waktu di teleponnya. 19 April 2019. Jangan bilang aku sudah berinkarnasi. Wajah Bai Feng menunjukkan senyum pahit. Dia ingat hari ini tanggal 5 Agustus, pada tahun 2139. Ini tidak mungkin April 2129, tahun di mana ia masih kuliah di universitas. Bai Feng menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih memegang seutas harapan, berharap dia memang bisa bereinkarnasi, kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Dia berjalan menuju meja, dan menyalakan laptop. Bahkan jika waktu di teleponnya bisa dipalsukan, informasi di internet pasti tidak bisa. Setelah menjelajahi web selama beberapa menit, Bai Feng benar-benar terkejut. Semua informasi yang ia temukan di internet, menunjukkan bahwa hari ini tanggal 19 April 2129. Bahkan tanggal rilis resmi dari Domain Dewa yang sangat dinanti,
nampak jelas ditampilkan di situs resminya, dihitung hingga 6 hari dari sekarang, tanggal 25 April. Aku benar-benar telah berinkarnasi. Apakah aku benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu? Bai Feng dengan tegas menatap laporan berita tentang domain dewa. Air mata emosional mengalir dari sudut matanya. Perasaan Bai Feng sulit untuk dijelaskan pada saat itu. Dia merasakan penyesalan, kesedihan, dan sukacita. Seolah-olah semua yang ada di hadapannya hanyalah mimpi. Meskipun demikian, kicauan serangga dan angin dingin yang bertiup dari AC mengatakan sebaliknya, bahwa semuanya itu nyata. Melihat teleponnya, pada foto keluarga yang diambilnya ketika memasuki universitas, Bai Feng tidak pernah menyadari bahwa orang tuanya berambut putih. Sudut-sudut mata ibunya bahkan memiliki kerutan. Mereka tidak lagi semeriah sebelumnya. Mereka benar-benar sudah tua sekarang. 1,5 tahun telah berlalu sejak pembebasan domain dewa ketika Bai Feng memperhatikan usia orang tuanya. Jumlah hutang yang besar, kerja yang berlebihan, dan tekanan stres telah menyebabkan kedua orang tuanya jatuh sakit parah. Menyembuhkan mereka membutuhkan jutaan kredit, tetapi selama waktu itu, Bai Feng hanyalah kapten pasukan di Shadow. Uang yang ia peroleh jauh dari cukup untuk membayar biaya semahal itu. Bai Feng mencoba segalanya untuk mengumpulkan cukup uang, namun itu masih belum cukup. Bahkan dengan mencoba semua, orang tua Bai Feng masih meninggalkannya beberapa bulan kemudian. Dalam kehidupan sebelumnya, ia gagal merawat orang tuanya dengan benar. Bagaimana dia bisa tahu tentang rasa sakit dan penderitaan? Setelah Bai Feng mendapatkan jutaan kredit, rasa sakit ini tetap dalam hati Bai Feng untuk selamanya. Dia tidak pernah mengira nasib akan mempermainkannya. Dia tiba-tiba kembali ke titik awal, mulai naik dari nol. Hebat! Ini terlalu hebat! Hahaha! Karena aku telah berinkarnasi, aku harus mengubah segalanya. Aku akan mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan ibu dan ayah. Dan aku akan membiarkan mereka menjalani kehidupan tanpa khawatir. Bai Feng diam-diam bersumpah kepada dirinya, saat dia menyeka air mata. Tepat ketika Bai Feng merencanakan masa depannya, panggilan Bruno datang berdering lagi, terus-menerus mendesak Bai Feng untuk cepat pergi ke universitas untuk ujian. Namun, Bai Feng tidak terburu-buru. Dia berpakaian dengan santai, merapikan dirinya sebelum menuju ke Universitas Jinhai. Bai Feng masih ingat. Saat itu ketika dia masih kuliah, putra Lanhua Group yang berharga, Lan Hailong, memulai Shadow Workshop untuk memasuki domain dewa. Lan Hailong juga menginvestasikan dana yang cukup besar ke dalam perekrutan para ahli mahasiswa dari Universitas Jinhai. Bai Feng yang berpartisipasi dalam ujian Shadow pada saat itu, berhasil menjadi anggota inti dari Lokakarya. Sedangkan Bruno menjadi anggota luar. Bai Feng tersenang selama beberapa waktu setelah kejadian itu. Setelah 3 tahun berada di bawah kepemimpinan Bai Feng, Shadow Workshop memungkinkan Lanhua Group mendapatkan banyak keuntungan dari domain dewa, dan dengan cepat menjadi kelompok keuangan besar. Namun, Bai Feng tidak akan pernah berpikir bahwa Lan Hailong akan menjadi orang yang memecatnya secara pribadi. Karena ia telah berinkarnasi, ia memiliki keuntungan absolut dalam domain dewa yang tidak dimiliki orang lain. Secara alami, dia tidak akan bergabung dengan Shadow untuk menjadi alat yang menguntungkan orang lain. Dia ingin menempuh jalan yang berbeda. Jalan di mana dia berjuang bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin menghilangkan kebutuhan orang tuanya untuk mengiriminya biaya hidup. Dia ingin membayar semua hutang yang telah mereka kumpulkan. Untuk melakukan itu, ia ingin berani untuk memulai lokakaryanya sendiri, untuk memulai perusahaannya sendiri, dan untuk membangun kerajaan virtualnya sendiri. Semua untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu Bai Feng tiba di Teaching Block 1. Dia melihat sosok kurus dan tinggi di depan gedung. Pemuda yang kecoklatan itu mondar-mandir di lorong dengan panik. Orang ini adalah Bruno. Kakak Feng, kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Untungnya pendaftaran belum ditutup, jadi mari kita bergegas dan mendaftar. Bruno berkata dengan cemas setelah melihat Bai Feng. Bai Feng menggelengkan kepalanya, dan dengan serius berkata,
Bruno, aku tidak akan bergabung dengan Shadow. Aku akan membuka lokakaryaku sendiri. Maukah kamu bergabung denganku? Bruno adalah seseorang yang Bai Feng temui di game virtual reality lain. Ia memiliki keterampilan yang cukup bagus. Mereka berdua telah menghadapi banyak tantangan bersama, dan mereka tidak berbeda dari saudara-saudara sejati pada saat itu. Selama mereka bersama-sama bekerja di Shadow, Bruno menunjukkan bakat besar dalam administrasi, meskipun ia tidak memiliki bakat untuk bermain game. Dia mengelola 100.000 anggota persekutuan dengan jelas dan teratur. Jika Bai Feng mendapat bantuan Bruno kali ini, rencananya akan selangkah lebih maju. Namun, dia akan menghormati keputusan Bruno. Itu karena Bai Feng tidak punya apa-apa sekarang, dan keadaan keluarga Bruno juga tidak begitu baik. Bruno hanya memilih untuk menjadi gamer profesional dan bergabung dengan Shadow, karena untuk mendapatkan beberapa kredit untuk biaya hidup. Bruno memikirkan kata-kata Bai Feng, menundukkan kepalanya dalam diam. Itu terlalu mendadak. Tidak hanya itu, Bai Feng yang dia lihat hari ini terasa berbeda. Tidak seperti sikap tidak sabar yang biasanya. Bai Feng saat ini, mengeluarkan aura yang tak tergoyahkan dan percaya diri yang kuat. Setelah 1 menit penuh, Bruno mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Feng. Brother Feng, berhenti bicara omong kosong. Apakah kau tahu berapa biaya helm gaming virtual? Itu 8.000 kredit. Kau juga membutuhkan setidaknya 6 orang untuk memulai lokakarya. Bagaimana dengan tempat kerja, gaji, dan yang lainnya? Hanya untuk dana awal saja akan membutuhkan 70 hingga 80 ribu. Ada juga investasi lanjutan. Itu membutuhkan banyak kredit. Apakah Anda memiliki banyak kredit saat ini? Bruno sangat menyadari keadaan Bai Feng. Dia tahu keluarga Bai Feng tidak makmur, jadi dia ingin membujuk Bai Feng menjauh dari pemikiran gila semacam itu. Kamu benar. Saat ini, aku bahkan tidak memiliki kredit untuk helm virtual gaming domain milik Dewa. Bai Feng mengangguk setuju. Itu seperti yang dikatakan Bruno. Bahkan hanya 70 hingga 80 ribu, itu masih dianggap sejumlah kecil. Bai Feng ingat, Lan Hailong telah menghabiskan lebih dari 5 juta kredit untuk 100 orang lokakarya yang telah ia rekrut. Dia juga menghabiskan lebih banyak pada tahap selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan lokakarya. Karena ini benar, daripada mengambil risiko, bukankah lebih aman untuk bergabung dengan Shadow? Paling tidak, Shadow dapat memberi kita helm permainan virtual. Jika tidak, lupakan menjadi pemain profesional. Kita bahkan tidak akan bisa untuk memainkan permainan. Melihat bahwa Bai Feng mengerti inti masalahnya, Bruno menghela nafas lega ketika dia kemudian menarik lengan Bai Feng untuk bergegas. Bai Feng melepaskan tangan Bruno, menatap Bruno dengan tajam, sebelum berkata dengan nada serius. Aku masih berencana memulai lokakaryaku sendiri. Aku tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Jadi Bruno, maukah kau bergabung denganku? Bai Feng tidak akan memaksa Bruno karena dia tidak memiliki jaminan. Dia juga tidak bisa mengungkapkan rahasia bahwa dia telah bereinkarnasi. Dia hanya bisa berharap bahwa Bruno akan percaya padanya. Melihat ekspresi serius Bai Feng, Bruno merasa Bai Feng bertingkah aneh hari ini. Ini gila. Semua orang tahu, Anda tidak bisa mendapatkan uang selama periode awal game virtual. Apakah Bai Feng punya cara untuk menghasilkan uang di domain dewa? Bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu akan terjadi setelah beberapa bulan. Mereka tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Bruno dengan enggan menjawab, "Saya mengerti. Kamu bosnya. Saya akan memulai workshop bersamamu. Tetapi bagaimana dengan helm permainan virtual? Kita tidak bisa memainkan permainan tanpa mereka, bukan?" Alis Bai Feng yang kencang segera rileks saat dia dengan gembira menepuk pundak Bruno. "Sekarang ini kakakku yang baik. Jangan khawatir tentang helm judi. Aku ingat bahwa domain dewa memiliki menu masa percobaan untuk mahasiswa. Setiap universitas memiliki titik distribusi. Dan, selama kita menunjukkan kepada mereka identifikasi siswa, maka, selama 10 hari,
kita dapat memperoleh helm game gratis. Ayo pergi dan melihatnya. Apa yang kita lakukan setelah 10 hari? Wajah kecoklatan Bruno berubah pucat, tiba-tiba merasa masa depannya hitam pekat. Kenapa dia harus mempercayai Bai Feng? Mungkinkah itu karena kepercayaan diri dan kemantapan Bai Feng? Tidak akan ada masalah kan, menjelajah bersama dengan Bai Feng. Apa yang dapat dilakukan dengan 10 hari di domain dewa? Mereka pasti akan kehilangan periode rekrutmen lokakarya setelah 10 hari. Pada akhirnya, mereka masih harus membeli helm gaming. Tetapi dari mana uang itu berasal? Bahkan gamer profesional dengan grup, tidak akan dapat memperoleh 16.000 kredit dalam waktu 10 hari sejak pembukaan domain dewa. Serahkan masalah uang kepadaku. Bai Feng mengungkapkan senyum percaya diri saat dia menepuk pundak Bruno. Menghasilkan 16.000 kredit dalam 10 hari memang benar-benar fantasi. Namun, ia memiliki semangat sebagai orang yang bereinkarnasi. Tidak peduli apa tantangannya, dia akan menerobos semuanya dan peluncuran game domain dewa adalah titik awal kebangkitannya. Setelah itu, Bai Feng membawa Bruno untuk mengambil helm gaming virtual. Dia kemudian menggunakan semua uangnya untuk membeli 2 kotak besar mie instan, menempatkannya di bawah mejanya di rumah sewaannya. Itu cukup untuk mereka bertahan selama lebih dari 10 hari. Setelah memberi pengarahan pada Bruno tentang beberapa hal di domain dewa, Bai Feng diam-diam menunggu pembukaan domain dewa. 25 April, jam 9 malam. Di dalam ruangan yang gelap dan sunyi, beberapa kilau cahaya berkelip hidup. Bai Feng berbaring di tempat tidurnya, lalu dengan lembut menekan tombol start saat dia menutup matanya. Domain dewa, aku datang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya.